wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kairia dengan nomor induk mahasiswa 20081060001. Saya dari kelas Tadris Biologi A semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Tingkat Pengetahuan Terhadap Penanganan Penyakit Rheumatoid Arthritis pada Lansia. Pendahuluan. Sebelumnya, apa sih rheumatoid arthritis ini? Rheumatoid arthritis atau RA merupakan gangguan peradangan kronis pada autoimun, di mana imun seseorang ini terganggu atau menurun yang menyebabkan kerusakan pada organ sendi dan lapisan sinovial. Nah, rheumatoid arthritis ini biasanya terjadi pada tangan, kaki, dan lutut. Menurut Riskesdas 2018 menyatakan bahwa jumlah penderita rheumatoid arthritis di Indonesia ini mencapai 7,30%, di mana seiring bertambahnya jumlah penderita, justru tingkat kesalahpahaman tentang penyakit ini juga cukup tinggi. Nah, inilah yang menjelaskan kurangnya pemahaman masyarakat Indonesia dan khususnya para penderita tentang penyakit rheumatoid arthritis ini. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan penanganan penyakit rheumatoid arthritis pada lansia di BPPLU Pagardewa, Kota Bengkulu. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah observasi analitik dengan rancangan penelitian korelasi, di mana rancangan penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan perawatan pada lansia dengan kejadian rheumatoid arthritis pada lansia di Balai Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia Pagardewa, Kota Bengkulu. Hasil penelitian. Berdasarkan data distribusi frekuensi responden terhadap tingkat pengetahuan penyakit artritis yang dilakukan pada 25 lansia di BPPLU, mayoritas lansia ini memiliki pengetahuan yang baik terhadap penyakit ini, yakni sekitar 13 orang atau 52%. Kemudian data distribusi frekuensi responden terhadap penanganan penyakit rheumatoid arthritis yang dilakukan pada 25 lansia di BPPLU, diketahui bahwa mayoritas lansia memiliki penanganan penyakit ini dengan kategori baik, yakni sekitar 13 orang atau 52%. Sedangkan data distribusi frekuensi hubungan antara tingkat pengetahuan dan penanganan penyakit rheumatoid arthritis pada lansia ini diketahui memiliki korelasi atau hubungan yang sangat kuat dengan pola hubungan positif. Artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan lansia atau responden pada penyakit ini, maka semakin tinggi pula penanganan penyakit rheumatoid arthritis pada responden tersebut. Pembahasan. Tingkat pengetahuan terhadap penyakit rheumatoid arthritis ini berpengaruh terhadap penanganan penyakit ini, di mana semakin tinggi tingkat pengetahuan terhadap penyakit ini, maka semakin baik pula penanganan terhadap penyakit ini pada lansia. Namun kenyataannya, tingkat pengetahuan penyakit rheumatoid arthritis pada lansia ini terbilang cukup rendah. Tetapi hal itu dapat disiasati dengan banyaknya informasi dan penyuluhan pada lansia tentang penyakit rheumatoid arthritis ini. Faktor-faktor yang berhubungan dengan terjadinya penyakit rheumatoid arthritis diantaranya yang pertama adalah umur, di mana lansia berumur 60 tahun ke atas lebih beresiko menderita penyakit ini. Kemudian genetika. Rheumatoid arthritis ini diduga dipengaruhi oleh proses degeneratif. Genetika berperan penting dalam terjadinya penyakit rheumatoid arthritis. Selanjutnya adalah perilaku kesehatan dan pengetahuan tentang penyakit rheumatoid arthritis itu sendiri. Rheumatoid arthritis ini terjadi karena adanya inflamasi kronik pada sendi-sendi sinovial. Proses terjadinya kerusakan sendi diakibatkan karena kartilago mengalami nekrosis, sehingga tendon dan ligamen menjadi lemah. Hal ini akan menyebabkan terjadinya dislokasi sendi dan invasi tulang, yang pada akhirnya sendi menjadi rusak dan mengakibatkan rasa nyeri pada penderitanya. Tanda dan gejala rheumatoid arthritis ini diantaranya yakni nyeri pada persendian, sendi terasa kaku, sendi membengkak atau menjadi lembut, kemudian mudah lelah, demam, dan kehilangan berat badan atau kehilangan nafsu makan. Pengobatan pada penyakit rheumatoid arthritis ini diantaranya seperti mengkonsumsi obat. Obat ini dapat berupa obat penyerda
penanda nyeri, obat steroid, atau obat anti rematik. Kemudian bisa juga menggunakan terapi biologis atau terapi fisik, dan bisa dengan operasi. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan penanganan penyakit reumatik artritis pada lansia di Balai Pelayanan dan Penyantunan Lanjut Usia di Pagar Dewa, Kota Bengkulu. Kelebihan jurnal. Jurnal ini menggunakan bahasa yang komunikatif sehingga mudah untuk dipahami, serta dalam bagian pembahasan dicantumkan pula hasil penelitian-penelitian lain yang relevan untuk mendukung teori yang telah disampaikan berdasarkan hasil pengamatannya. Kekurangan jurnal. Dalam jurnal ini tidak dijelaskan arti dari singkatan-singkatan huruf yang digunakan pada tabel hasil pengamatan. Kemudian di jurnal ini juga tidak membahas secara detail bagaimana penanganan serta sejauh mana atau sedalam apa pengetahuan lansia tentang penyakit reumatik artritis ini. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.